Hi guys, welcome to my channel. So today aku mau ngajak kalian buat jalan-jalan ke Museum Prasasti dan Museum Nasional. So without any further ado, let's go! Jadi guys, aku pergi ke museum bareng beberapa teman aku dan kita janjian untuk ketemu di stasiun. Ini aku ke stasiunnya naik ojek online. Hey guys, jadi kita udah sampai di stasiunnya. Tinggal nunggu satu teman lagi. Dan ini plot twist banget sih. Jadi pas di stasiun itu kita ketemu sama beberapa teman kita yang mau buat vlog juga. Jadi kita berangkat bareng deh. Jadi ini kocak banget sih, padahal kita udah mutusin berangkat bareng kan, tapi mereka itu jalannya cepet banget. Like bro, are we invisible? Oke guys, jadi kita udah turun dari stasiunnya, stasiun KRL, dan mau lanjut lagi naik Transjakarta. My friend, say hi guys. Lihat deh, hujan. Padahal tinggal jalan doang, terus kita nyampe ke Prasasti tapi hujan. By the way, sorry ya guys, aku video ini tuh kayak kepotong-potong karena di KRL dan Transjakarta itu penuh banget. Dan pas kita ke arah Museum Prasasti itu juga gerimis, jadi aku nggak bisa videoin pas lagi jalannya. Oke guys, jadi kita baru aja sampai di Museum Prasastinya. Jadi di sini tuh banyak banget makam di zaman kolonial Belanda. Jadi guys, Museum Prasasti ini tuh dulunya pemakaman umum Eropa di zaman kolonial Belanda. Jadi di sini tuh banyak banget makam-makam orang Eropa di zaman dulu. Kayak yang kalian bisa lihat di sekeliling kita. Banyak banget makam. Jadi guys, Museum Prasasti ini dulunya itu dikenal dengan nama Kebon Jahe Kolber. Museum Prasasti ini tuh didirikan pada tahun 1795 di Batavia. Karena perkembangan kota yang semakin padat dan alasan kesehatan lingkungan, pemakaman ini ditutup pada tahun 1975. Lalu, sebagian besar pemakamannya dipindahkan, sementara nisan dan peninggalan bersejarahnya diselamatkan. Pada tahun 1977, tempat ini diresmikan, dialihfungsikan menjadi Museum Prasasti, yang kini menyimpan berbagai batu nisan kuno, patung, peti jenazah, serta makam tokoh-tokoh penting seperti Olivia Raffles, istri Thomas Stamford Raffles. Museum ini berperan sebagai sumber pembelajaran sejarah kolonial, seni pahat, dan bukti stratifikasi sosial pada masa Belanda. Karena pada zamannya pemakaman ini hanya diperuntukkan bagi orang Eropa, mencerminkan adanya pemisahan kelas dalam masyarakat kolonial. Nah, salah satu nisan yang paling terkenal di seluruh Museum Prasasti ini adalah Olivia Raffles tadi, yaitu istri Thomas Stamford Raffles yang seorang gubernur jenderal Inggris di Jawa. Ia wafat pada tahun 1814 di usia muda dan dimakamkan dengan nisan marmer besar bergaya Eropa klasik. Nisan ini terkenal karena tokohnya sangat penting dalam sejarah kolonial dan ukuran dan desainnya yang paling megah. Paling sering dijadikan objek studi. Oke guys, sekarang kita bakal lanjut ke Museum Nasional karena kita udah selesai di Museum Prasastinya. See you. Jadi guys, ini pas aku mau ke Museum Nasional, kayak hujannya turun deras banget.
dan kita kejebak hujan. Hai guys, jadi ini kita udah di Museum Nasionalnya. Jadi masuknya nggak aku videoin karena kayak ampun itu hujan terus chaos banget. Jadi kita langsung di dalamnya. Nah guys, selanjutnya itu Museum Nasional Indonesia atau yang biasa disebut sebagai Museum Gajah. Nah, museum ini didirikan pada tahun 1778, lahir sebagai perkumpulan ilmiah untuk meneliti budaya, bahasa, dan alam Nusantara. Seiring waktu, museum ini berkembang menjadi museum nasional yang terbuka untuk publik pada abad ke-19 dengan bangunan utama yang kini dikenal sebagai Gedung Gajah dibangun antara 1862 sampai 1870 dan mendapat julukan sebagai Museum Gajah karena adanya patung gajah hadiah dari Raja Chulalongkorn, Thailand pada tahun 1871. Seperti yang tertera di situ, keris atau kari ini dalam budaya Minangkabau bukan hanya sekedar senjata, tetapi pusaka sakral yang syarat filosofi. Ia menjadi simbol kewibawaan laki-laki Minang, khususnya para penghulu atau pemimpin kaum. Museum ini menyimpan lebih dari 140.000 koleksi meliputi artefak arkeologi seperti prasasti dan patung Hindu-Buddha, naskah dan dokumentasi sejarah kolonial, etnografi berupa pakaian adat dan kerajinan dari seluruh Indonesia, serta koleksi geologi dan zoologi seperti fosil, mineral, dan hewan awetan. Jadi kayak yang tertera di sini. Ini tuh adegan keseharian mereka di zaman Edo. Guys, ini tuh adalah salah satu contoh seni tradisional dari Jepang yang disempurnakan pada zaman atau masa Muromachi atau pada abad sekitar abad ke-15. Nah, ini contohnya adalah batik motif daun emas, guys. Jadi di lantai ini tuh banyak motif-motif dari kain batik dan juga kimono. Guys, jadi di sini juga ada jenis-jenis rempah-rempah yang ada di Indonesia. Ya, ada pala, ada serai, ada cengkeh dan lain sebagainya. Terus di sini juga ada jenis-jenis padi yang ada di Indonesia, guys. Fungsi museum ini bukan sekedar memajang benda antik, tapi juga menjadi pusat penelitian, pendidikan, sejarah budaya, wisata edukasi, dan sarana pelestarian warisan budaya Indonesia. Sekaligus mencerminkan transformasi dari lembaga ilmiah kolonial menjadi institusi nasional modern yang menjadi simbol kebanggaan dan pendidikan sejarah bangsa.
masih banyak lagi yang belum aku jelajahin di museum ini. Tapi karena berhubung waktunya udah sore dan aku udah mau pulang, mungkin hanya segitu aja video vlog dari aku. Oke guys, kita udah selesai jelajahin dan muter-muter di Museum Nasional. Mungkin segitu doang vlog dari aku. Dan semoga kalian suka sama video vlog dari aku. Bye guys. And thank you for watching guys.